Atau kira-kira menurut Bapak ada nggak kalau pelayanan itu nggak maju karena merasa nggak panggilan jadi hamba Tuhan atau bagaimana? Kalau memang potensi pelayanan di Medan Utara masih terbuka, masih banyak. Kita tinggal butuh hamba Tuhan yang memang berani, hamba Tuhan yang punya panggilan khusus lah. Saya melihat pengembalian perpuluhan hamba Tuhan wilayah Medan Selatan semakin naik, ya, semakin bertambah-tambah. Berarti COVID tidak pengaruh ke keuangan hamba Tuhan Medan Selatan. Api pantai Kosta menyala bersama Holy Shalom Holy Lovers, puji Tuhan. Bersama saya Pendeta Olon Sibertuara dengan acara Sersan, serius tapi santai. Dan kami berada sekarang di Cafe Buncis, Jalan Teguh Umar nomor 40, Kota Medan ini. Dan bersama saya adalah hamba-hamba Tuhan yang berada di pusat Kota Medan, yaitu namanya wilayah Medan Utara dan wilayah Medan Selatan. Sebelumnya kita perkenalan dulu sebelum kita mulai acara ini. Yang pertama ke Medan Utara. Selamat datang Bapak-bapak semuanya sebagai majelis wilayah di Medan Utara. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Yang pertama coba silakan Pak, atau boleh memperkenalkan timnya Pak, silakan. Nah, puji Tuhan, terima kasih. Kami dari Majelis Wilayah Medan Utara akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai Ketua Majelis Wilayah GPD Medan Utara, nama saya Pendeta Waldemar Aritonang, dan Sekretaris yaitu Pendeta Freddy Blumenthal, baru Bendahara Pendeta S. Aritonang. Tuhan. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke wilayah Medan Selatan. Selamat datang Bapak-bapak semuanya dalam acara yang luar biasa ini. Ya, kita perkenalan dulu. Kami minta Bapak Ketuanya memperkenalkan timnya. Saya persilakan. Terima kasih. Kami dari Majelis Wilayah Medan Selatan. Saya selaku Ketua Pendeta Zainab Siahaan dan Sekretaris Pendeta Erwin Siregar dan Bendahara Pendeta Botor Pardiri. Demikian. Baik. Nah, kita akan bincang-bincang seputar bagaimana gambaran pelayanan secara umum di pusat kota ini ya. Ini Sumatera Utara, Aceh ini salah satu kota terbesarnya inilah ya, Medan ini. Dan kita mau tahu bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan di wilayah. Ya, saya ke selatan aja dulu. Saya silakan Pak Ketua, bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan di wilayah Medan Selatan. Baik, dapat saya ceritakan pekerjaan Tuhan di Medan Selatan mungkin agak lain sedikit. Karena di wilayah Medan Selatan banyak gereja-gereja yang besar, banyak pendeta-pendeta yang berpengalaman. Ya. Tentu itu menjadi modal bagi kami untuk belajar. Kami mengunjungi gereja-gereja yang ada di wilayah kami, dan itu menjadi pelajaran bagi kami. Dan dapat saya saksikan bagi jemaat-jemaat yang baru diizinkan untuk bertumbuh, pertumbuhannya bagus. Hampir setiap tahun gereja itu bertambah bagus dan jemaahnya bertambah. Memang ada kesukaran untuk menambah jemaat karena hampir sudah rapat gereja-gereja di sekitar kota Medan. Berdekatan itu maksudnya ya? Berdekatan antara satu gereja dengan gereja lain. Tetapi dengan mempertimbangkan penduduk yang semakin besar,
hamba-hamba Tuhan di Medan juga toleransi, sehingga ada beberapa gereja yang berdekatan dan jalan bagus. Tetapi kota Medan Selatan masih sangat terbuka, khususnya pelayan-pelayan di kota untuk membuka di gedung-gedung umum seperti di hotel, seperti di wisma-wisma, plaza masih terbuka. Dan kalau ada hamba-hamba Tuhan membuka, kami masih sangat welcome. Memang sudah ada hamba Tuhan yang sudah membuka di hotel-hotel, tapi masih banyak tempat yang kosong. Masih banyak lagi tempat yang kosong. Dan kami pengurus wilayah sangat welcome kalau ada lagi hamba Tuhan yang membuka di tempat yang saya katakan tadi. Tapi memang di daerah-daerah masih ada tempat, tapi dengan etika yang baik, kalau datang bergaul dengan hamba-hamba Tuhan yang ada. Kira-kira demikian sekilas kami sampaikan. Ya, itu hal yang luar biasa, keterbukaan seorang pemimpin pengurus di wilayah ini ya. Artinya tidak membatasi, asal dia juga mengikuti aturan-aturan, etika-etika yang ada dalam pelayanan, khususnya di wilayah GBD Medan Selatan ya. Baik sekali. Kalau jumlah jemaat gereja di wilayah Medan Selatan itu berapa ini Pak? Gereja yang permanen ada 24, yang belum permanen dan sewa ada 10, yang menyewa dan yang tidak permanen. Ya. Tapi yang sudah permanen, Kalau total berarti ada 34. 34 gereja ya, yang digembalakan. lokal ya. Iya. Mungkin kalau jiwa ada sekitar 7.000. Kalau jiwa 7.000. Waduh, luar biasa ya. Oke. Ya. Baik. Nah, kita beralih ke utara dulu. Nah, bisa kasih gambaran Pak pekerjaan Tuhan di Medan Utara. Artinya utara itu dari mana ke mana itu batasannya ya? Utara dengan selatan itu. Coba bisa Pak gambarkan gimana? Kalau Medan dilemanya ini, Medan Utara. Utara itu batasan dari apa ya? Serdang. Jalan Serdang terus sampai Gatot Subroto Terus. sampai ke apa? Ampun Alang itu. Oke. baru ke Belawan. Ya, silakan. Nah, Jadi puji Tuhan. Nah, kalau untuk Medan Utara, apa yang seperti dikatakan, Medan adalah kota metropolitan. Medan adalah kota metropolitan, khususnya Medan Utara. Kami sebagai Majelis Wilayah selalu welcome kalau ada hamba Tuhan yang membuka pelayanan. Welcome bagi ada hamba Tuhan masuk membuka pelayanan. Dan puji Tuhan, seperti saya katakan juga, memang persaingan ada saja, tapi persaingan itu positif kita buat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, jadi untuk Medan Utara, pekerjaan Tuhan bisa dibilang maju baik dalam pertumbuhan jemaat maupun datang hamba Tuhan yang mau merintis. Nah, itu untuk Medan Utara. Jadi kami Majelis Wilayah, baik saya sebagai ketua, sekretaris bendahara, berusaha untuk bagaimana Medan Utara ini pekerjaan Tuhan semakin maju, baik dalam segi penggembalaan maupun dari segi jemaat. Itu yang harus kami tanamkan kepada gembala-gembala yang ada di GPD Medan Utara. Demikian dari wilayah Medan Utara. ya. Sampai sekarang ada berapa gereja lokal di wilayah Medan Utara ini? Dan jumlah keseluruhan jemaat itu kira-kira berapa? Memang jumlah gereja GPD wilayah Medan Utara ada 37 gereja. 37 gereja. Baru luar biasa ya. gembalanya 35. Oh, kenapa bisa begitu? Satu ada merangkap 2. Satu gembala merangkap 2 gereja. Oh iya, Iya, satu ada gembala. gereja cabang. Ada gereja cabang. Oke, itu maksudnya ya. Bagus. Jumlah keseluruhan Jumlah keseluruhan jemaat itu berkisar 5.000. 5.000. 5.000.
Berarti masih lebih banyak di selatan tadi ya. Oke, baik luar biasa. Nah, langsung ke sekretaris dulu. Ini di Medan Utara. Kira-kira Pak Sekretaris, potensi-potensi apa yang sepertinya masih bisa dikembangkan di wilayah Medan Utara ini dalam pengembangan gereja lokal kita di Medan Utara? Silakan. Puji Tuhan, bagi kita wilayah Medan Utara banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Kalau kita dengar tadi yang Medan Selatan bisa buka di Plaza, kalau di daerah Medan Utara itu juga bisa, karena di daerah Belawan, daerah Marelan itu ada plaza, itu juga ada mall ya. Saya rasa kalau memang ada hamba Tuhan yang berani untuk masuk seperti itu, kami juga dukung. Ya, kami juga dukung. Atau memang ada gembala-gembala yang ada di Medan Utara yang memang akan mengembangkan sayapnya, buka di mall atau di plaza di daerah Medan Utara, kami juga dukung. Karena memang potensi pelayanan di Medan Utara masih terbuka, masih banyak. Kita tinggal butuh hamba Tuhan yang memang berani, hamba Tuhan yang punya panggilan khusus lah. Kita tahu semua Medan ini pusat kota ya, semua orang-orang dari desa banyak juga ke kota mengadu nasib, termasuk secara ekonomi. Tapi yang lebih umum kita lihat mahasiswa. Nah, bagaimana kira-kira peluang pelayanan di mahasiswa bisa dipresentasikan Pak? Ya, puji Tuhan, kita di GPDI ada pelayanan khusus untuk mahasiswa kan. Ada memang untuk pelayanan mahasiswa sudah dari KD sudah ada yang membidangi lah ya. Itu. Setiap mahasiswa yang dari kampung datang kuliah di kota ya sudah ada bidangnya masing-masing, dan itu sudah KD Komisi Daerah sudah langsung tangkap seperti itu. Dan puji Tuhan di gereja-gereja yang ada di Medan Utara juga seperti Kasih Bapa ya, pengembangannya Pak Iwan, memang banyak juga mahasiswa. Dan puji Tuhan dari kepemimpinan juga sebagai gembala, Iwan juga memiliki leader-leader youth, ada pimpinan youth yang memang punya hati untuk membalakan, untuk merangkul jiwa-jiwa ini. Dan memang kayak kita juga di daerah Medan Utara ini seperti ada di Prayan dan di tempat-tempat lain ada juga mahasiswa, dan memang dalam pelayanan sudah ada yang menanganinya. Iya. Oke. Nah, kita ke selatan dulu ya. Nah, kalau di selatan ini yang termasuk hampir sama dengan utara sebenarnya. Banyak potensi-potensi yang masih bisa digali. Ada pelayanan di bisnis mungkin ya, yang disebut dengan bisnismen. Ada juga mahasiswa. Ada juga pelayanan di penjara, ya kan? Nah, bagaimana kira-kira bisa dijelaskan ini, Pak Sekretaris? Ya, puji Tuhan, sampai hari ini pekerjaan Tuhan atau penjangkauan jiwa-jiwa untuk para pengusaha-pengusaha di Medan Selatan itu sudah ada bironya dan cukup maju, cukup aktif untuk menjangkau khusus pengusaha-pengusaha. Ya. Dan kemudian di bidang youth pemuda, Medan Selatan juga terjun kepada kampus-kampus, yaitu yang disebut pelayanan tahunan khusus mahasiswa-mahasiswa. Dan di Medan Selatan juga termasuk kampus-kampus besar
Dan itu usu ada juga Usu. masuk di sana. Dan Apalagi Pak, nikah ya. nikah Apalagi ya. juga di sana. Unimed juga masuk. Iya. Dimension juga. Jadi memang cukuplah proaktif pelayanan pemuda ke mahasiswa-mahasiswa. Jadi sampai hari ini kalau kami bisa melihat ya cukup maju. Cukup maju ya. Cuman paling perlu kita tingkatkan lagi ya. Iya. Supaya lebih tajam barangkali pelayanan-pelayanan itu mempersiapkan sumber-sumber dayanya yang sesuai dengan kebutuhan hari-hari ini Pak ya. Iya. Oke, itu cukup menarik memang karena ini sangat berbeda dengan desa ya. Malah ketika saya pernah turun ke desa, mereka bilang apa? Kalian enak lah yang di kota katanya. Kami udah persiapkan mereka, anak-anak mudanya main musik, pinter-pinter, tahu-tahu begitu sekolah kalian yang bisa menggunakannya katanya. Artinya kita semua di sini punya potensi yang besar. Tinggal bagaimana hamba-hamba Tuhan menggunakan potensi itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebelum ke bendahara tapi masih ada lagi. Kira-kira, nah ini Pak Ketua juga mungkin bisa sampaikan. Di dalam pelayanan di wilayah ini, faktor-faktor kendala-kendala yang dihadapi apa sebenarnya? Sebenarnya faktor utama yang dihadapi tidak ada yang vital kali. Kalau kami lihat, jika gembalanya itu serius melayani, cepat maju karena jiwa-jiwa penuh di sekeliling dia. Ya. Penuh di sekeliling dari di desa, jiwa jauh kampungnya. Kalau ini di sekeliling dia penuh penduduk. Jadi kalau dia serius pasti maju. Itu yang kami lihat ya, dan kami lihat itu hamba-hamba Tuhan yang maju terus karena kami terus rangkul untuk membuat satu fellowship di antara hamba Tuhan, dan kita selaku pengurus kita lihat gerejanya bagaimana majunya. Nah, setiap bulan kita berkeliling untuk melihat, dan secara umum saya katakan di kota ini adalah lumbungnya anak-anak Tuhan, lumbungnya. Kalau kita berjuang keras, itu jiwa-jiwa cepat bertambah. Mungkin kalau seperti di desa, pergi dia bersaksi penginjilan di sana, mungkin di kota ini beda. Tunjukkan kamu hamba Tuhan, tunjukkan pelayananmu, tunjukkan mujizat Tuhan, orang akan datang. Seperti itu di kota ini. Jadi kalau saya lihat semua maju. Ya. Jadi kalau ada yang mengeluh itu pelayanan ada juga yang kurang maju, serius. Berarti masalahnya nggak serius Pak Tidak ya? serius. Nggak serius. Saya sering nasihati itu. Padahal jiwa-jiwa ada di depan mata, Ada. kanan kiri semua ada. Sekeliling dia. Itu kota Medan, sekeliling dia jiwa-jiwa. Tak ada gang-gang semua penduduk. Atau kira-kira menurut Bapak ada nggak kalau pelayanan itu nggak maju karena merasa nggak panggilan jadi hamba Tuhan atau bagaimana? Sebenarnya kalau soal panggilan mungkin kita harus bertanya sama Tuhan ya. Tapi tinggal kadang-kadang ada dilema manusia itu keseriusan ya. Serius Tapi ya. umumnya kau tengok semua maju karena mulai dia belajar dengan kawannya. Dia maju, ada satu gereja dia sudah tidak bisa lagi. Gereja tak ada lagi, mau bayar gereja, mau tutup gereja. Ya mau tolong ke sana, yang di sana pun membangun. Tolong ke sana, di sana juga membangun. Dan berdoa, dan akhirnya bisa maju. Gerejanya diperbesar, bisa maju. Karena saya katakan tadi, yang punya uang pun banyak di sekitar dia. Mujizat gampang terjadi kalau Tuhan bekerja. Jadi cari orang kaya dekat gereja dia pun banyak orang kaya. Cari jemaat. Tapi biar banyak orang kaya kalau Tuhan nggak gerakkan susah ya. Bagaimana semua dia serius berdoa dan tunjukkan tabiat kita hamba Tuhan. Kita dicaci maki, puji Tuhan. Tapi kita terus mengasihi orang. Itu saja modalnya. Kalau seorang hamba Tuhan itu terus mengasihi semua, walaupun apa yang terjadi, jangan tunjukkan muka marah, muka kesal. Orang akan melihat, orang akan berdatangan.
Saya kira itu tidak ada, baik pelayanan anak sekolah minggu, baik pelayanan pemuda remaja, pria, wanita, akan berjalan bagus. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya. Saya 3 gereja saya pimpin. Nah, 3. Dan masing-masing hari Minggu gereja. Masing-masing kebaktian keluarganya berjalan. Rumah saya jauh dari gereja. Masing-masing urus gerejanya, sapu gerejanya, persiapkannya apa yang akan di gereja, apakah perjamuan atau apa. Ada jemaat semua bersemangat semua. Saya tinggal datang ke gereja berkhotbah, habis saya khotbah saya tinggalkan, dia urus semua. Pikirlah itu termasuk cara pengaturan itu ya. Iya, kita kasihi dia sehingga dia mengasihi kita. Dan mempercayakan Iya, mereka. dia mengasihi kita, jadi dia ada pikiran dia mau membantu kita. Ya. Nah, jemaat itu ingin membantu kita. Jadi kita datang, saya datang 3 gereja, saya datang sudah bersih semua, malam dijaga. Saya tidur di rumah saya, jauh tempatnya aman. Tuhan itu baik, asal kita maju dengan semangat Roh Kudus. Baik. Ini satu masukan dan satu gambaran bagaimana sebenarnya di kota ini peluang sangat besar. Tetapi peluang itu juga tinggal peluang kalau kita tadi nggak serius ya. Iya. Serius melayani, sungguh-sungguh memberikan semua potensi yang ada pada kita dan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang ini kita coba ke Bendahara Medan Utara. Nah, sebagai bendahara, kira-kira bagaimana menurut Bapak keuangan secara keseluruhan di Medan Utara ini, Pak? Terima kasih, puji Tuhan ya, atas kesempatan yang sudah diberikan bagi kami sebagai bendahara Medan Utara ya, tentang bagaimana gambaran keuangan yang ada di Medan Utara. Saya melihat dari awal periode kami sampai sekarang bahwa sumber penerimaan daripada keuangan Medan Utara itu yang kita tahu semua dari pertumbuhan ya boleh dikatakan berjalan dengan baik walaupun masih ada di sana sini yang kurang ya. Dan saya percaya itu juga merupakan suatu PR bagi kami sebagai Medan Utara, sebagai Majelis Medan Utara, bagaimana supaya pengembalian miliknya Tuhan dari hamba-hamba Tuhan itu bisa seluruhnya bisa masuk ke kas majelis daerah, yang tentunya ada pengembalian dari majelis daerah ke majelis wilayah. Majelis wilayah ya. Dan kami melihat bahwa hamba-hamba Tuhan yang ada di Medan Utara ini ya, sangat antusias untuk memberikan perpuluhannya ya. Jadi apapun program yang kita kerjakan dengan hubungan keuangan yang ada ya bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita sudah programkan. Nah, kira-kira begitulah. Kira-kira ada pengaruh COVID ini, Pak, dengan pemasukan perpuluhan di Medan Utara ini? Ya, puji Tuhan ya. Tentang COVID-19 ini ya, memang banyak orang mungkin berpikir akan terjadi ya pengurangan penerimaan persepuluhan dari hamba-hamba Tuhan ya. Tapi saya melihat tidak signifikan ya, boleh dibilang masih sangat kecil ya, pengaruhnya ya. Karena saya lihat dari pengembalian daripada hamba-hamba Tuhan itu persepuluhannya itu hampir merata ya, dari setiap bulan ya, hampir merata bisa kita lihat daripada apa yang mereka setorkan ke wilayah melalui bendahara. Jadi saya katakan bahwa pengaruh daripada COVID-19 ini ya boleh dikatakan tidak begitu, tidak terlalu signifikan ya. Puji Tuhan lah, berarti hamba-hamba Tuhan kita juga diberkati Tuhan ya kan, karena bagaimanapun kalau keuangan hamba-hamba Tuhan terjadi penurunan ya itu juga akan mempengaruhi pengembalian perpuluhannya, persepuluhannya ke majelis wilayah dan yang kemudian ke majelis daerah. Nah, yang Medan Selatan, bagaimana Pak Bendahara di Medan Selatan ini sebenarnya itu
keuangan terbesar di Sumatera Utara, Aceh ini di sana ya, karena di sini gereja terbesar. Nah, bagaimana Pak? Coba dipersentase kepada kita. Ya, puji Tuhan, kalau di wilayah kami Medan Selatan, masalah keuangan, jujur, awal COVID memang pengembalian perpuluhan itu agak turun. Itu pun nggak drastis, hanya sedikit turunnya. Itu hanya per triwulan saja. Seterusnya sampai hari ini saya melihat pengembalian perpuluhan hamba-hamba Tuhan wilayah Medan Selatan semakin naik, ya, makin naik, makin bertambah-tambah. Berarti COVID tidak pengaruh ke keuangan hamba-hamba Tuhan Medan Selatan. Dan satu hal, apalagi kalau hamba-hamba Tuhannya semakin jujur mengembalikan, keuangan Medan Selatan semakin besar. Berarti ada potensi tidak jujur berarti ya. Ya, melihat hamba-hamba Tuhannya, ya, melihat hamba-hamba Tuhannya, melihat pelayanannya. Karena jujur saya sudah mau 2 periode jadi bendahara wilayah Medan Selatan. Jadi harapan saya sebagai bendahara, mungkin nanti entah 2 periodenya saya jadi bendahara, saya tidak tahu, entah masih lanjut saya tidak tahu. Tapi selama saya bendahara mau 2 periode, keuangan Medan Selatan sungguh diberkati Tuhan. Ya, sungguh diberkati Tuhan, makin maju, makin maju, makin maju. Dan saya melihat juga jemaatnya pun makin bertambah-tambah, pembangunan gedung ibadahnya pun semakin diperlebar, diperpanjang. Ya. Nah, kita terus berdoa sebagaimana rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Sumut Aceh berkata bahwa Medan adalah lumbungnya atau tauladannya untuk Sumut Aceh, khususnya kami di Medan Selatan. Selalu kalau saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan sesumut Aceh, saya selalu dibilang, oh udah datang bendahara besar. Ya. Nah, datang bendahara besar, datang bendahara besar. Ya, karena melihat mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Medan Selatan. Nah, ini saja gambaran masalah keuangan di Medan Selatan. Dan saya katakan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Medan Selatan, baik hamba-hamba Tuhan yang senior, yang junior, mungkin hamba-hamba Tuhan yang besar, yang sedang berkembang dan yang sedang merintis, semua mereka antusias dan setia mengembalikan milik Tuhan atau perpuluhan. Itu saja dari kami Bendahara Medan Selatan. Baik. Baiklah Bapak-bapak dari Medan Selatan, dari Medan Utara, terima kasih untuk partisipasinya. Bersama-sama hari ini kita sudah mendengar banyak masukan hal yang luar biasa di pelayanan wilayah di Utara dan Selatan. Tuhan memberkati Bapak-bapak semuanya. Nah baiklah Holy Lovers, kita sudah bincang-bincang dan kita melihat perkembangan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ternyata COVID juga tidak terlalu mempengaruhi. Kenyataannya keuangan hamba-hamba Tuhan meningkat, artinya Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara kuantitas kita tadi mendengar bahwa jumlah jiwa-jiwa juga luar biasa. Di Medan Utara saja sampai 5.000 jiwa, di Medan Utara Selatan ya. Ini utara, ini selatan sampai 7.000. Itu baru di Medan saja. Dan itu masih akan bisa berkembang lagi. Karena tadi menurut Pak Ketua Medan Selatan, Mas Yahaan, yang penting kalau hamba Tuhannya serius, hamba Tuhannya sungguh-sungguh melayani Tuhan, berserah kepada Tuhan, toh jiwa-jiwa ada di kanan kiri di mana saja ada bersama kita. Karena itu kiranya Tuhan memberkati kita semua dan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi pemirsa yang menonton acara ini. Tuhan memberkati. Shalom.
kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa, God raise